Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nina Fauzia SPD MPD, dosen tetap di program studi D3 Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Tegal. Saya menjadi dosen sejak 1 Juli 2020. Dalam video ini saya akan memaparkan pelaksanaan pengajaran untuk mata kuliah matematika dasar yang saya ampu di semester 1 pada program studi D3 Teknik Elektro. Paparan ini mencakup 3 aspek. Pertama, bagaimana saya menyampaikan materi atau delivery. Kedua, interaksi yang saya bangun bersama mahasiswa atau interaction. Dan ketiga, sistem evaluasi yang saya terapkan atau asesmen. Mata kuliah matematika dasar dengan kode MK TU 11302 merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang ditempuh mahasiswa pada semester pertama. Mata kuliah ini mempelajari konsep turunan dan integral secara logis, sistematis, kritis, dan aplikatif. Materi perkuliahan meliputi sifat-sifat turunan, turunan fungsi trigonometri, aturan rantai, turunan tingkat tinggi, turunan implisit, turunan parametriks penggunaan turunan, integral tak tentu fungsi aljabar dan trigonometri, integral substitusi dan parsial, integral tentu, serta aplikasi integral untuk luas bidang datar, volume benda putar, dan permasalahan nyata di bidang teknik elektro. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi CPMK 1.1, mahasiswa menunjukkan sikap religius, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran matematika. CPMK 2.1, mahasiswa mampu berpikir logis, sistematis, kritis, dan matematis dalam menganalisis konsep turunan dan integral. CPMK 3.1, mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan konsep turunan dan integral sebagai landasan penyelesaian masalah teknik elektro. CPMK 4.1, mahasiswa mampu menerapkan konsep turunan dan integral untuk menyelesaikan permasalahan sederhana pada bidang teknik elektro. Seluruh capaian ini tercantum dalam RPS yang telah saya susun dan didokumentasikan di Sister. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi sistem DEI dalam pembelajaran. 1. Delivery atau penyampaian pembelajaran. Dalam 16 pertemuan perkuliahan, materi saya susun secara sistematis mulai dari visi, misi, dan kontrak perkuliahan hingga aplikasi integral pada permasalahan nyata di bidang teknik elektro. Topik inti yang menjadi fokus antara lain konsep turunan, penggunaan turunan, konsep integral, serta aplikasi integral dalam teknik elektro. Model pembelajaran yang saya terapkan bervariasi. Pertemuan pertama menggunakan ceramah dan brainstorming untuk menyampaikan kontrak kuliah dan visi misi. Pertemuan kedua hingga 14 menggunakan Smart Group Discussion atau SGD untuk mendorong mahasiswa aktif berdiskusi dan berpikir kritis. Serta pertemuan ke-15 menggunakan Project Based Learning atau PJBL untuk proyek eksplorasi mandiri aplikasi integral. Saya memilih model ini karena sesuai dengan capaian pembelajaran yang menuntut mahasiswa mampu menganalisis, menyelesaikan, dan menerapkan konsep turunan dan integral secara kolaboratif. Selain itu, saya memanfaatkan media pembelajaran berupa slide presentasi, papan tulis, alat peraga, dan grup WhatsApp. Dalam mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan buku ajar yang saya susun sendiri sebagai referensi utama, serta berbagai buku referensi karya para ahli dan artikel ilmiah yang relevan sebagai sumber belajar pendukung guna memperkaya wawasan dan pemahaman mahasiswa. Inovasi yang saya kembangkan dalam pengajaran ini adalah proyek eksplorasi mandiri pada pertemuan ke-15 di mana mahasiswa mencari dan menentukan sendiri permasalahan nyata di bidang teknik elektro yang dapat diselesaikan dengan integral, kemudian membuat laporan dan mempresentasikannya. Penerapan inovasi ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya pemahaman dan kemandirian mahasiswa dalam menyelesaikan masalah teknis. Yang kedua, interaction atau interaksi pembelajaran. Interaksi di dalam kelas saya bangun melalui diskusi kelompok,
tanya jawab, dan presentasi mahasiswa. Contohnya, pada pertemuan ke-9, materi integral tak tentu fungsi aljabar, saya menggunakan model pembelajaran small group discussion di mana setiap kelompok menyelesaikan soal integral lalu mempresentasikannya dan diakhiri dengan kuis individu. Hasilnya, mahasiswa lebih aktif dan pemahaman mereka meningkat. Di luar kelas, mahasiswa dapat berkonsultasi melalui grup WhatsApp. Saya berupaya menciptakan suasana kelas yang kritis dan kolaboratif. Yang ketiga, asesmen atau penilaian pembelajaran. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang untuk mengukur ketercapaian seluruh capaian pembelajaran secara komprehensif. Komponen penilaian yang saya gunakan adalah pertama, kehadiran dan partisipasi sebesar 20%, kedua, tugas sebesar 20% berupa tugas terstruktur dan kuis, ketiga, proyek sebesar 5% berupa laporan dan presentasi, keempat, UTS sebesar 25% dalam bentuk tes uraian, kelima, UAS sebesar 30% dalam bentuk tes uraian. Seluruh komponen ini tercantum secara transparan dalam RPS dan disampaikan kepada mahasiswa sejak pertemuan pertama. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terstruktur agar proses evaluasi berlangsung objektif. Umpan balik selalu saya berikan setelah setiap evaluasi agar mahasiswa dapat memahami kekurangan dan memperbaiki diri. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pelaksanaan pembelajaran secara luring atau tatap muka di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Marilah bersama-sama kita bersyukur ya, karena di kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa ya? Turunan. Nah, sekarang kita mau belajar materi apa ya? Integral. Udah baca? Sudah. Modulnya? Sudah. Berapa? 38. 8. Oke, good. Sebelum memulai materi integral, Ibu review dulu ya materi itu. Turunannya. Turunan dari 3 berapa? 0. Turunan dari 2x berapa? 2. Turunan dari 3x kuadrat berapa? 6x. Berapa? 6x. Oke, good ya, bagus sekali. Oke, sekarang Ibu jelaskan untuk sub CPMK hari ini ya. Yang pertama adalah mampu mengerjakan integral tak tentu dari bentuk fungsi aljabar secara tepat. Yang kedua, mampu menghitung integral tak tentu dari bentuk fungsi aljabar secara tepat. Yang ketiga, mampu menyelesaikan hasil integral tak tentu dari bentuk fungsi aljabar secara tepat. Nah, sekarang kita lihat manfaatnya. Apa sih manfaat kita mempelajari integral? Yang pertama, di bidang matematika. Itu dapat menentukan luas suatu bidang. Suatu bidang ya. Terus volume benda putar. Terus apa dan lagi? panjang busur. Panjang busur ya. Yeah. Oke. Terus dalam bidang fisika untuk apa aja? Menganalisis rangkaian listrik arus AC, analisis medan magnet pada kumparan, analisis gaya-gaya pada struktur pelengkung. Oke, kalau di bidang teknik elektro itu sendiri untuk apa? Menganalisis arus listrik, mengetahui daya listrik. Oke, good ya. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok kecil ya. Boleh 4 orang, boleh 3 orang. Cobain ya. 3 orang, ini 4 berarti gabung ya, 4 ya. 4 orang, ini 3 orang. Oke, membentuk kelompok. Oke ya, sebelum Ibu menjelaskan apa sih pengertian integral,
kita uji coba dengan alat peraga. Ada yang tahu namanya alat peraga apa? Rubik. Rubik integral, tapi Ibu sering nyebutnya adalah magic cube. Nah, sekarang kalian lihat ya, di sini integral, di sini tuh Turunan. Kalau integral berarti kita putarnya ke atas. Atas. Kalau turunan putarnya ke Bawah. bawah. Oke. Coba ya, kita turunkan lebih dahulu. Putar ke bawah dulu. Oke, ke bawah. Sorry. Ke bawah ya. Ke bawah. Nah. Turunan ke bawah, ke bawah. Arahnya tariknya ke bawah, muternya ke bawah. Nah, turunan dari 3x kuadrat adalah 6x. Nah, sekarang coba balik lagi ke semula. Integral berarti nariknya ke atas. Integral dari 3x kuadrat adalah X pangkat 3. x pangkat 3. Nah, dari kegiatan ini kira-kira menurut kalian apa sih pengertian integral? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Ada yang mau nyobain? Jen, silakan. Integral adalah kebalikan dari turunan. Oke, good. Ada lagi yang mau nyobain? Integral adalah arti turunan. Oke, ada lagi? Ya, Mas, silakan Mas. Integral pangkatnya bertambah. Oke, pangkatnya semakin bertambah. Kalau turunan, Berkurang. pangkatnya Semakin berkurang. menurun ya. Tadi kita udah lihat ya, dipraktekin ya. Kalau Iya. integral ke atas, kalau turunan ke Ke bawah, bawah. berarti kebalikannya kan? Iya. Oke, good. Berarti integral itu adalah kebalikan dari Turunan. turunan atau diferensial. Oke. Sehingga integral disebut juga dengan anti Turunan. Oke, good, bagus sekali. Nah, ada berapa jenis integral? Apa Dua. aja? Integral tak tentu dengan integral tentu. Oke, integral tak tentu itu apa? Integral yang nilainya tak tentu. Oke, integral tentu. Integral yang nilainya tertentu, ada batas bawah dan batas atas yang digunakan untuk menentukan nilai integral tersebut. Oke, bagus sekali, good ya. Next. Nah, sekarang yang akan kita bahas integral tak tentu dari bentuk fungsi aljabar. Ada yang sudah hafal sifat-sifatnya? Sifat-sifatnya? Yang pertama integral 0 dx apa? C. C. Yang kedua integral fx ditambah atau dikurangin gx dx, integralnya Fx integral dx fx dulu ditambah atau dikurangin terus integral merupakan gx. gx Oke, dx. terus yang ketiga ada Integral K kalian ya, X. integral K fx Fx dx, dx. maka menjadi K K dikali integral integral Fx dx. Oke, good. Yang keempat integral, Fx pangkat n yang keempat integral x pangkat n n dx x sama dengan jadi 1 per 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c dengan syarat n tidak sama dengan min 1. Oke. Integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c dengan syarat n tidak boleh sama dengan min 1. 1. Yang kelima, integral Integral 1 per x dx sama dengan integral x plus c. Oke, good. Nah, sekarang Ibu punya contohnya nih. Nomor 1, 2, 3, 4. Ada yang mau nyoba menjelaskan? Terserah nomor berapa? Oke, Rehan, silakan ke depan. Silakan. Kalian boleh diskusi sama teman-temannya. Plus 1 dx. Oke. Oh ya, tadi belum bisa absensi ya, sambil ngisi absensi ya.
Ada yang nggak masuk hari ini? Equal. Oke, silakan diskusi. Apa dari contoh itu ya? Oke, silakan Rehan. Hasil akhirnya? Oke, silakan. Jelaskan, perhatikan ya. Rehan mau menjelaskan. Untuk soal dari integral dikali x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 1 dx, yaitu adalah 1/4 x pangkat 4 ditambah 3/2x pangkat 2 ditambah x ditambah c. Mengapa hasilnya demikian? Karena seperti sifat dari integral yang nomor 4, yaitu 1/n ditambah 1 dikali x n plus 1, seperti yang dijelaskan pada hasil di atas, sehingga menghasilkan nilai demikian. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, Rehan ya, Ibu tandain ya. Seperti biasa ya, kalau sering ke depan ada poin tambahan keaktifan. Oke. Terima kasih Mas Rehan, tepuk tangan buat Mas Rehan. Oke ya, Ibu jelaskan kembali. Integral x pangkat 3 ditambah 3x tambah 1 dx. Kalau kita integralkan hasilnya berapa? 1/4 x pangkat 4 ditambah 3/2 x kuadrat ditambah x ditambah plus C. Oke. 4 ini dari mana? Dari rumus tadi ya ini ya, n plus 1. Karena n-nya 3 maka jadi 3 tambah 1. Nah ini kenapa jadi 2? Karena ini pangkatnya 1. 1 tambah 1 adalah 2. Maka jadi 3/2. Paham sampai sini ya? Oke. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Permasalahan integral tak tentu dari bentuk fungsi aljabar. Pada integral tak tentu terdapat nilai konstanta, tadi yang C ya, yang tidak tentu nilainya. Untuk menentukan fungsi f dari suatu fungsi turunan, maka harus ada data lain sehingga nilai C dapat diketahui. Ada contoh diketahui f aksen x sama dengan 5x kurangi 3 dan f2 sama dengan 18. Tentukan fx-nya. Ada yang mau nyobain? Nggak ada? Oke, Ibu jelaskan ya. Oke, Ibu jelaskan contoh nomor 2. Ini udah ya, Ibu hapus ya. F aksennya berapa? F aksennya berapa? 5x min 3. 5x Min 3. Oke, 5x min 3. Terus F berapa yang diketahui lagi? F2. F2-nya berapa? 18. Oke. Nah, untuk f aksen x kita cari dulu integralnya ya. Berarti fx jadinya apa? Integral 5x kurangi 3 dx. Oke. Integral dari 5x berapa? 5/2 x kuadrat. x kuadrat dikurangin 3x plus c. Oke. Nah, setelah itu disubstitusikan. F2 sama dengan 5/2 karena x-nya 2 diganti. Jadi 2 kuadrat dikurangin 3 kali 2 ditambah c. Nah, F2-nya udah tahu ya, 18 ya. 5/2, 2 kuadrat berapa? 4. Dikurangin 6. plus C. Berapa? Coret ya. Berapa hasilnya? 10. 10 kurangin 6 Plus C. Ini 18. 10 kurangin 6 berapa? 4. 4 Plus C. Nah, C berarti 18 dikurangin 4. 4. Berarti C sama dengan 14. Maka ketemu ya. Fx-nya berapa? 5/2 x kuadrat min 3x plus 14. Good. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Gak ada. Oke. Next ya. Sekarang latihan.
Kalian bisa lihat di modul halaman 40, latihan 2.1.1 sama latihan 2.1.2 halaman 10. 41 ya. 40 sama 41. Oke, silakan boleh diskusi kelompok. Ada yang mau nyobain langsung ke depan, silakan. Yuk, langsung. Siapa Mbak? Mbak Ayu sama Mbak Ambar. Oke, silakan Ibu Agus. Langsung ya, bagi 2 ya. Oke. Langsung. Silakan diskusi. Ada yang bingung, Mbak? Ada yang bingung? Yang coba di integral. Berarti X itu jadi 5 per 2 ada 2 kuadrat plus 3 kali 2 sama dengan 18 itu diketahui ya. Dia pangkatnya berapa? Tadi 5 kan? Berarti 1 per turunin aja 1 per 5 plus tambah 6 plus saya sampai 18 X plus 6 pangkat plus 5 tambah saya sampai 18 itu jadi plus C. Terus lanjut ke apa? Oke, good. Terus sederhanakan jadi 2/6 sederhanakan jadi 1 per. Oke, good. Bisa ya? Oke, ada lagi yang masih bingung? Bisa? Oke, diskusi. Udah, Mbak Ayu? Oke, silakan jelaskan. Perhatikan ya, Mbak Ayu mau menjelaskan ya. Integral 2x pangkat 5 dx sama dengan 2 per 6 x pangkat 6 plus z. 2 per 6 itu hasil dari 2, kemudian 5 ditambah 1 sama dengan 6, kemudian x pangkat 5 ditambah 1 jadi 6 plus z. Hasilnya 1 per 3 x pangkat 6 plus z. Oke, good. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, good. Terima kasih Mbak Ayu. Tepuk tangan buat Mbak Ayu ya. Oke, Mbak Ayu ya. Silakan Mbak Ambar. Pengertian nomor 1. Latihan 2.2-nya ya Mbak ya. Oke, yuk. Y pangkat 1 sama dengan 4x min 3. Y sama dengan integral 4x min 3 dx sama dengan 4 per 2 x pangkat 2 min 3 x plus c. Y sama dengan 2x pangkat 2 min 3 x plus c. X sama dengan y. X sama dengan 2. X sama dengan X sama dengan 2. Y sama dengan 2. 2 pangkat 2 min 3 2 plus c. ini dikurangin 3 kali 2 tambah C. Oke, gak apa-apa, lanjut. Terus? 7 sama dengan 2 dikali 4 min 6 plus c. 7 sama dengan 8 min 6 plus c. 7 sama dengan 2 plus c. C sama dengan 7 min 2. C sama dengan 5. Jadi Y sama dengan 2x pangkat 2 min 3x plus min plus 5. Oke, bentar ya. Coba kita koreksi ya. Y aksen sama dengan 4x kurangin 3. X-nya 2 ya. Y-nya berapa? 7. Oke, good. Berarti diintegralkan terlebih dahulu 4x kurangin 3 dx. 4 per 2x kuadrat kurangin 3
X plus C, oke, integralnya ini ya. 2x kuadrat kurangin 3x plus C. X-nya diganti 2, Y-nya diganti 7. Oke, good. X-nya ganti 2, Y-nya ganti 7, C-nya ketemu, 7 kurangin 2 adalah 5, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 2x kuadrat kurangin 3x plus 5. Oke, benar sekali. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tepuk tangan buat Mbak Ambar. Makasih ya Mbak ya. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham semuanya? Oke ya, karena udah paham. Oke, sekarang dari pertemuan hari ini, apa sih yang dapat kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, apa Mbak? Kesimpulannya adalah integral adalah anti turunan dari fungsi tersebut. Oke, good. Berarti integral itu apa kesimpulannya? Anti turunan dari fungsi tersebut. Oke. Nah, seperti biasa ya. Di akhir pertemuan pasti ada tugas. Oke, tugasnya adalah kuis 8 di modul bagian lembar kerja mahasiswa 1 halaman 76 sampai 77 nomor 1 sampai 4. Nanti dikerjakan ya. Biasa dikumpulkan ke alamat email Ibu. Sudah hafal ya alamat emailnya ya? Oke. Dengan format subjek sudah hafal ya? Cuman diganti aja kuis 8. Oke ya. Terus kemudian nanti kalian mempelajari lagi materi selanjutnya yaitu tentang integral tak tentu fungsi trigonometri. Kalian bisa mempelajari di modul, bisa juga di referensi lainnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Benar? Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa lewat grup WA ya yang udah Ibu siapkan atau enggak japri ke Ibu. Oke ya, benar ya? Oke ya. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Bila ada salah, mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah Matematika Dasar yang saya ampu di program studi D3 Teknik Elektro. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran baik dari sisi metode, media, maupun sistem evaluasi demi mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di bidang teknik elektro dan teknologi. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.